Halo teman-teman, kembali lagi di channel Kris Adityo. Kali ini kita akan membahas salah satu digital piano yang Mas Kris pakai di sini. Dan ini pianonya harganya terjangkau, tapi sangat spesial. Kenapa begitu? Kita akan bahas di video berikut ini. Pastikan teman-teman nonton video ini dari awal sampai habis, supaya nggak ketinggalan informasinya. Mas Kris akan menjelaskan kenapa Mas Kris memilih digital piano ini. Yuk, kita bahas. Melihat beberapa perkembangan digital piano yang di pasaran Indonesia akhir-akhir ini kan banyak itu yang harganya main di harga-harga terjangkau. Di situ Mas Kris mulai berpikir untuk menyeleksi atau memilah-milah mana yang worth to buy, dan menimbang-nimbang juga akhir-akhir ini kondisi ekonomi lagi nggak begitu bagus, sehingga kalau kita beli alat musik secara impor harganya ada kemungkinan melambung tinggi teman-teman. Sehingga kita harus bijak dalam memilih alat musik, jangan sampai kegiatan belajar dan mengajar kita itu terhambat, kegiatan berkaryanya juga terhambat. Nah, disitulah Mas Kris membuat video ini untuk memberikan rekomendasi untuk teman-teman semua. Dan sudah hadir di depan Mas Kris ini digital piano. Ini adalah piano dari brand Delta Piano dengan seri DDP 3. Nah, Delta Piano ini dia tidak hanya membuat piano saja. Nah, istilahnya adalah Delta. Kalau ini piano Delta Piano. Dia juga membuat instrumen lain. Ya, ada gitar juga gitu. Nah, ini DDP 3 itu serinya, dan di seri-seri yang lain yang dibuat oleh Delta itu juga menarik-menarik, dimulai dari bentuknya, fungsinya, ada DDP 1, ada DDP 5, DDP 7, ada macam-macam di situ. Dan yang terpenting ketika Mas Kris menanyakan hal ini kepada pihak Delta mengenai ketersediaan suku cadang apabila kalau ada kerusakan dan yang lain-lain, ternyata pihak Delta juga menyediakan hal tersebut, sehingga kita nggak perlu cemas kalau ada keadaan yang tidak mengenakan pada piano brand ini gitu teman-teman ya. Kenapa Mas Kris memilih yang DDP 3 ini? Nih yang pertama nih ya. Satu, bentuknya itu simple, enak dibawa kemana-mana ya. Kemudian juga ini ada beberapa pianis ternama juga di Indonesia yang menggunakan DDP 3 ini untuk kegiatan performingnya dia. Sehingga Mas Kris tergerak hati tuh untuk pakai digital piano ini ya. Nah, sebenarnya kalau dilihat-lihat banyak ya pesaing-pesaing brand-brand yang lain, tapi entah kenapa Mas Kris lebih milih yang di brand ini, lebih trust gitu ya. Nah, kemudian kalau kita membeli DDP 3 ini, itu apa aja sih yang didapat? Yang pertama, unit pianonya pasti. Yang kedua, dapat stand kayu juga. Berikutnya dapat adaptor juga. Nah, ini terpenting nih teman-teman. Di harga segitu, ada kemungkinan kita nggak dapat hal ini. Tapi di Delta dapat triple pedal yang bisa moving kemana-mana. Dan ini perlu banget untuk kegiatan belajar dan mengajar. Ya, ini build-nya bagus loh. Menurut Mas Kris ini build-nya bagus. Dan kalau ditaruh, ini bukan tipe pedal yang gampang geser kanan kiri, enggak, dia ngegrip begitu di bawah ya. Ini poin plus top buat brand ini, Mas Kris suka. Kemudian dia juga dapat sarung piano, dapat bonus sarung piano supaya teman-teman bisa ngerawat pianonya nggak kena debu gitu ya. Dan juga dapat obeng untuk ngerakit digital pianonya tuh ya. Di harga segitu ya kita mau berharap lebih ya ini ya. Kemudian dapat apa lagi sih? Nih ya, ada akomodasinya nih. Ini ada jack untuk single pedal.
Jadi kalau teman-teman mau pergi manggung, pergi gigs, teman-teman hanya pakai aja single pedal. Beli aja yang universal tuh, udah taruh sini. Ada jack untuk triple pedalnya pasti, kemudian ada yang untuk USB MIDI, ada USB untuk yang flash disk itu, untuk insert song di sini, dan di sini itu ada yang untuk adaptor dan ada jack sound out stereo. Jadi bisa menggunakan jack, kabel yang TRS ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi di bagian depan sini, ini ada jack 3,5 untuk headphone, headset, ada dua, yang satu untuk murid, yang satu untuk guru. Nah, kalau kita lihat dari bentuknya, ini adalah bentuk piano yang dia bisa dibilang stage piano gitu ya. Nah, karena bobotnya juga nggak terlalu berat, tapi touch-nya ini dia berat teman-teman, dia hammer 88 keys juga di sini. Nah, kalau teman-teman bingung untuk membawa stand-nya, kalau misalnya teman-teman pergi manggung atau apa, teman-teman tinggal sediain stand X aja sendiri, karena mencopot digital piano ini dari stand kayunya ini nggak perlu obeng. Ini gampang banget karena dia diberikan skrup yang seperti ini. Ini bautnya modelnya gini. Ini Mas Kris copotin ya. Nih, tuh ya. Jadi bisa di knob seperti ini. Tuh, modelnya diputer begini. Tuh, oke? Ya, kita akan kembalikan lagi seperti semula di sini. Jadi simple banget. Hal-hal kecil seperti ini Delta memperhatikan gitu. Kemudian, kalau kita lihat juga dari tampilan piano ini minimalis. Minimalis ya. Dia di finishing pakai warna merah. Ini ada tekstur gitu, ada bertekstur ininya, finishingnya. Tuh, ada LCD-nya juga di harga 6,3 juta. Kita untuk dapat piano yang ber-LCD itu ya dengan suara yang oke itu. Nanti suaranya kita akan bahas. Ini knobnya biasanya kalau di piano murah, knob itu suka oblak, knob volumenya itu ya. Tapi di sini enggak teman-teman. Knobnya itu rigid, kemudian ke kanan ke kirinya itu dia ada feel sedikit berat gitu, jadi dia nggak los langsung ke senggol dikit jadi keras, nggak kayak gitu ya. Tuh, gimana di harga segitu mau berharap lebih? Ya inilah pianonya. Oke. Kemudian yang harus kita coba yaitu suaranya teman-teman. Kita nyalain aja, nih ada di sini tuh tombolnya ya. Nah, oke, kita coba suara default pianonya. Dan ini poin penting di mana Mas Kris memilih digital piano ini selain dari suku cadang yang disediakan tadi. Oke, kita coba main. Nah, ini touching ngepopnya itu enak banget teman-teman, enak. Di harga 6,3 juta, biasanya kalau Mas Kris bandingin dengan beberapa piano lain, kalau ngepop itu rada kasar suara pianonya. Ini itu dia bisa halus gitu. Power dari jari-jari kita ini responsif juga, responsif dari si touch-nya ini dia bisa balance dengan baik gitu. Nah, Mas Kris kan tipe yang mainnya tuh main halus gitu ya. Ini enak banget dipakai. Ini adalah karakter dari suara piano Delta ini. Untuk di harga segitu, menurut Mas Kris oke lah ya untuk suara piano seperti ini. Dan yang didengar ini adalah suara piano murni dari speaker ini. Ini sudah built-in speaker ya. Mas Kris tidak menambahkan ampli di sini, tidak menambahkan mixer di sini. Ya, karena Mas Kris mau review ini secara murni, teman-teman bisa mendengarkan. Kalau ditambah ampli, ditambah itu ya pasti suaranya lebih enak lah, ya.
Karena bawaannya aja menurut Mas Kris di harga sini suaranya sudah oke. Kita akan lihat beberapa yang ada di sini fitur-fiturnya. Teman-teman mau nanya apa? Transpose ada, mau layer ada, kemudian mau dual split gitu ada, kemudian ada metronom pasti ada. Orang ini kan diperuntukkan untuk orang yang belajar sampai orang yang profesional juga bisa pakai piano ini. Kenapa Mas Kris bilang begitu? Karena feel-nya ya, feel-nya itu beda dengan piano murah-murah yang lain. Kemudian ada juga beat di sini dan sound-sound pilihannya. Nah, biasanya kalau piano-piano yang rada-rada murah, soundnya itu yang bagus itu cuma yang di depan-depannya doang, sound utamanya, ya. Jadi sekarang Mas Kris coba pilih electric piano di sini. Teman-teman dengerin electric pianonya nih. Ini piano. Electric piano mana sih? Nah, ini. Nih ya, kita akan main electric pianonya. Asik banget tuh ya. Lagi kita cari nih, kecilin dikit ya. Oh, electric pianonya asik juga ini teman-teman. Jadi tidak hanya di ujung-ujung sound utamanya aja, ya. Walaupun memang pilihan soundnya dia tidak begitu banyak, tapi menurut Mas Kris dia pay attention dengan soundnya gitu. Daripada banyak tapi soundnya nggak ada yang enak, ya. Nah, ini ada suara gitar. Mas Kris nggak akan bahas sound-soundnya di sini secara menyeluruh. Ya, ini ada organ. Ya, ini ada seperti ini. Ya, ada organ begitu. Ada juga rock organ begini. Oke, ada juga yang wah, ini udah kayak organ Dracula. Gimana sih mainnya? Nah, tuh suara pipe organ ya ampun ya. Ini pipe organnya enak teman-teman juga. Tuh, kemudian kita cari lagi apa? String mana sih string? Nah, ini. Oh, ini sin. Cara milih suaranya gimana sih? Ini ada banyak kategori kan di sini. Nah, ini ada tombol, nih urutan 1, 2, 3. Nah, urutan ketiga ini tombol min-nya, tombol geser ke kiri. Urutan keempatnya ini geser ke kanan. Kalau misalnya mau nyari string, coba kita geser ke kiri. Oh. Nah, dapat ya? Suaranya oke nih, teman-teman. Kemudian kita kembalikan lagi yuk ke piano. Oke. Kemudian transpose-nya gimana caranya? Transpose-nya nih. Ada tombol transpose di sini. Kita tekan aja. Mas Kris belum begitu banyak belajar, tapi ini kita bisa tekan aja di sini, panjer begini. Kemudian ini do, ini geser. Nah, tuh ini udah. Nah, kalau ke kanan ini dia naik. Turun, balik lagi normal gitu ya. Kalau mau dual sound, ini aja nih dipanjer tuh. Good. Kita kembalikan ke awal. Nah,
tinggal dipencet lagi. Jadi ini sistemnya adalah mencetnya di panjer, kemudian diklik lagi gitu ya. Ini simple banget tuh teman-teman posisinya. Nah, ini metronom. Tuh. Metronom kalau mau naikin, ada temponya di sini. Turunin. Nah, naikin. Nah, gitu, matikan lagi ya. Simple banget ini tuh. Teman-teman mau nyari yang gimana lagi? Nah, ini ada beat. Ya. Nah, ini ada beatnya nyala nih dia nih tuh. Coba kita pakai begini. Bisa apa sih dia nih? Coba ya. Nah, bisa begini juga ternyata. Ini ada start, ada ending, jadi kayak keyboard gitu loh. Tapi kayaknya ini, tapi sepertinya ini ya kalau di piano fitur begitu nggak kepake lah. Piano ya piano aja ya. Karena Mas Kris lebih sering menggunakan pianonya. Nah, ini enak banget teman-teman. Volume segini itu dia belum sampai setengah loh ya. Dia belum sampai setengah ini. Nih baru sekian tuh. Sekarang kita coba layer menggunakan, kita coba main-main aja ya di sini ya. Nah, kalau teman-teman mau nge-layer ini kan pakai string, kita coba layer pakai electric piano ya. Nah, pakai electric piano tuh. Kita coba layer nih. Iya, asik banget sih. Ini kayak suara piano-piano yang tahun 90-an, 80-an gitu ya. Soundnya. Oke, gitu aja teman-teman. Sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sehat selalu dan salam harmonis.